Oke, jadi Oke, sip. kita mulai aja bahasannya. Udah ada Mas Herwan sama Tias, mudah-mudahan nanti yang lain bisa gabung. Mhm. Jadi ceritanya gini, sore ini saya kedatangan 4 buku. Saya kasih lihat dulu bukunya. Dari Agatha. Iya, dari Agatha. Semuanya itu. Ya, semuanya. Saya Oke. dikasih 4 buku nih. Waduh, nggak kelihatan lagi. Dikasih apa dikasih Ini 4 pinjam? buku. Waduh, bentar. Saya ini. Oke. Silakan. Nah, ini 4 bukunya nih. Oh iya. Mana ada? Aku baca ya, dibalik ya. Oh iya ya. Bisa Bentar. bisa. Bisa dipahami. Nah, ini bukunya. Oke. Tuh, Perjanjian misi antara jiwa, misi jiwa ya. merdeka. Oke. Siklus kenikmatan, misi jiwa. Oke. Nah, cukup seru ya. Tapi Oke. malam ini kita bahas dua aja. Oke. Pertama itu hidup, Heeh. eh, hidup mati, mati tak berarti pergi, Mhm. sama yang merah itu hidup tidak lenyap, hanya Oke. berubah. Kita Sip. bahas itu aja. Oke. Oke, sebentar. Ya saya kasih pin aja. Biar nanti kalau mau ngomong tinggal ngomong. Nah, jadi sebelumnya ternyata ada YouTube yang membicarakan ini juga. Mhm. Ntar saya kasih tahu YouTube-nya ya. Nah, ini YouTube-nya ini. Jadi YouTube-nya membahas tentang buku ini, Mati Tak Berarti Pergi, lalu dia membuat kayak semacam isi dari YouTube-nya itu tentang apa gitu. Nah, ini Mhm. menarik juga sebenarnya. Ya. Ini tentang pengalaman batin yang melompat-lompat, jangan mengusir arwah, gerombolan arwah, lalu minta Mhm. maaf kepada, ya pokoknya inilah yang di sini gitu. Nah, dari sini akhirnya saya kok melihat eh, diri saya ya, saya melihat diri saya. Diri saya tuh dari dulu tuh selalu berkaitan dengan, kalau saya sih bilang bukan roh ya, kalau bahasa saya, tapi spirit, Spirit. spirit sekitar. Lalu saya dulu ingat papa saya tuh punya banyak pusaka. Nah, pusaka-pusaka itu sendiri kan punya semacam vibrasi dan vibrasinya tuh keras. Iya. Vibrasi vibrasi dari pusaka itu keras sehingga itu kepengaruh. Jadi saya ada di dalam vibrasi-vibrasi yang kuat itu, Mhm. vibrasi-vibrasi yang kuat itu sehingga mau nggak mau energi saya Iya. kepengaruh. Nah, Oke. lalu karena saya terbiasa dengan vibrasi-vibrasi yang kuat itu, akhirnya Mhm. getaran otak saya jadi kencang juga gitu mengikuti vibrasi itu mau nggak mau kan. Misalnya contoh, teman-teman ada dalam situasi di mana banyak orang marah. Terus terus ada dalam vibrasi di mana orang-orang marah terus. Jadi mau nggak mau akhirnya kita jadi emosian juga gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, lalu parahnya dulu dulu tuh saya merasa rumah saya rame gitu. Jadi memang kehadiran, ya sekali lagi saya sebutnya spirit ya. Mhm. Kehadiran spirit di rumah tuh emang emang banyak banget. Mungkin kalau kalau sekarang saya flashback melihat itu, wah, seperti ratusan orang dalam rumah, ratusan, mungkin ribuan ya. Iya. Jadi, wah tuh rumah tuh kayak gimana gitu rasanya gitu. Dan itu setiap hari. Dulu saya juga melihat bokap bokap tuh bikin sesajen setiap malam Jumat gitu. Itu umur berapa, Om? Dari kecil, dari Oh, kecil. dari kecil. Iya, Oh, iya. kecil. Jadi dulu kan papa saya kayaknya mungkin belajar spiritual, cuma dia tidak tahu gimana jadi otodidak gitu. Terus dia mengoleksi benda-benda pusaka itu, benda-benda pusaka. Nah, dari situ akhirnya Oke. ya berkembang, berkembang terus sampai saya tuh hidup, ya Mhm. gimana ya, takut lah gitu, takut.
takut lalu akhirnya kalau di Katolik itu ada doa namanya doa untuk jiwa-jiwa di api pencucian. Jadi api pencucian itu adalah alam antara. Jadi Hmm. seseorang meninggal ada dalam alam antara itu, kita menyebutnya pencucian. Nah setelah Iya, itu lanjut nanti kemananya kita nggak tahu. Mungkin kalau dalam bahasa sederhananya apakah ke surga atau ke neraka gitu. iya. Tapi ya pencucian aja rasanya kayak kayak di neraka. Oh gitu ya. Iya rasanya kayak di neraka karena mereka jadi gimana? Ya, jadi eh nah dari situ saya ceritain sedikit. Sorry jadi agak panjang. Nggak apa-apa. eh saya tuh suka doain orang-orang yang meninggal karena kecelakaan, bayi-bayi aborsi, orang-orang yang bunuh diri. Lalu doa itu menjadi mengasihkan. Doa itu Hmm. menjadi mengasihkan gitu. Lalu doa saya menjadi doa yang panjang, doa-doa yang panjang gitu. Lalu akhirnya saya menyadari bahwa oh, kok ternyata saya ngeliat sesuatu ya. Padahal saya merem, padahal ada wujud-wujud setiap malam tuh ganti-ganti gitu. Saya ingat sih wujudnya sampai sekarang sih. Jadi ada satu anak kecil, dia pakai celana doang gitu. Lalu dia menggandeng adiknya yang lebih kecil gitu. Lalu ada nenek-nenek. Lalu eksplorasinya kan saya jadi waktu itu teman saya ada yang Hmm. ke puncak biasa anak muda ya saat itu ke puncak lalu di tengah jalan dia ini apa mungkin dapat cabai-cabean lah gitu. Terus Iya dibawa ke terus. puncak tuh mas, dibawa ke Heeh. terus pas balik kecelakaan mobilnya Oh iya. dan dia meninggal di tempat teman saya. Oke. Lalu saya doain dia gitu, saya doain dia kan, doain dia. Lalu tiba-tiba dia ada di balik pintu, di luar pintu pintu kamar gitu. Itu pengalaman pertama saya tuh melihat seseorang datang dengan wujud pada saat dia kecelakaan. Jadi Iya. berdarah gitu. Lalu saya doakan kan, saya doakan tiap malam. Lalu itu juga pengalaman pertama melihat wujud yang lebih baik lagi sampai akhirnya sempurna sebagai dia yang saya tahu gitu. Lalu dia Hmm. tersenyum lalu nggak muncul lagi. Oh gitu. Iya. Lalu saya kasihkan dengan doa itu sampai suatu saat ya namanya anak muda males ya melakukan hal-hal yang sama gitu. Lalu saya nggak bisa tidur. Oh iya. Lalu akhirnya itu menjadi satu keharusan saya harus doa dulu baru bisa tidur. Lalu saya nggak mau dong begitu. Hmm. Maksudnya sebagai seorang pribadi yang merdeka gitu. Saya nggak mau seperti dipaksa berdoa gitu. Saya harus Doanya biasa aja ya pakai bahasa Indonesia gitu. doanya biasa, Oh gitu. biasa. Doa dengan ya rumusan doa yang saya tahu saat itu ya. Jadi nggak ada yang Iya. istimewa sebenarnya. Kok jadi istimewa gitu? Nah dari situ akhirnya ya udah mulai 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 dengar-dengar suara-suara aneh selanjutnya gitu. Lalu ya akhirnya saya pikir ya udahlah sekalian aja belajar gitu. Akhirnya belajar mata batin saat itu, mata batin. Kalau sekarang kalau sekarang tuh saya melihatnya kalau seseorang meninggal itu sangat sangat pribadi, sangat pribadi. Jadi bisa diamati sih kalau sekarang, maksudnya sekarang tuh saya bisa mengamati kalau ketika orang meninggal itu kenapa dan bagaimana gitu. Tapi Hmm. karena sangat pribadi, jadi saya membayangkan misalnya penduduk dunia ada 1 miliar orang ya, misalnya gitu. Maka meninggalnya itu menjadi 1 miliar jalan. Jadi Hmm. beda-beda banget gitu. Pengalaman-pengalaman pribadinya gitu loh, Mas. Oh iya Pak. Iya, jadi beda-beda dan nggak bisa di itu ya nggak bisa di apa nggak bisa disamakan bahwa ini pasti kayak gini gitu. Tapi kalau dibilang persamaan pasti ada ya, Iya. persamaan pasti ada. Nah, yang dari buku itu hanya satu sisi aja kalau saya lihatnya, hanya satu sisi bahwa dia tuh menjadi semacam perantara, perantara dari
dari arwah-arwah kalau bahasa dia ya. Kalau bahasa saya kan spirit, arwah-arwah gitu. Dan kalau saya menyebutnya lost soul. Jadi Jiwa jiwa-jiwa tersesat. yang tersesat iya. Oh, Jadi orang-orang yang ya sorry ya disebut orang ya, yang sudah meninggal lalu tidak tahu mesti gimana itu tersesat kan. Saya menerjemahkannya begitu gitu. Eh, hmm. saya sih tidak secara spesifik mencari tahu tentang tentang orang-orang itu karena dengan satu pikiran cari tahu buat apa apa gitu, cari tahu kalau misalnya ada manfaatnya oke gitu, ada manfaatnya oke. Cuma memang makin kesininya tuh ada beberapa yang memang memperkenalkan dirinya mas, Hmm. memperkenalkan diri. Waktu itu saya ingat waktu kami tinggal di bawah tuh ada cewek cantik datang, cewek cantik, kita ngobrol-ngobrol gitu. Terus akhirnya saya tanya, kamu tinggal di mana gitu. Terus tiba-tiba saya kaget dia bilang begini, itu di sumur itu. Iya, terus dia bilang begitu, nah di sumur itu gitu. Besok paginya saya jadi ke sumur itu, jadi lihat ke bawah gitu. Wujudnya gimana? Kayak orang apa ada Ya kayak biasa, transparan? kayak kayak wanita, wanita biasa aja, Oh gitu. wanita biasa. Cuma saya nggak nyangka ketika saya tanya wujudnya itu gitu. Hantu ya ternyata ya. Ya, ya spirit, hitungan Hmm. spirit. Itu Mukanya kalau pucat nggak? Biasa aja. kenapa? Mukanya pucat atau biasa aja? Biasa aja, biasa aja. Oh Jadi gitu. soalnya begini juga, kalau misalnya contoh begini, kalau saya melakukan satu wawancara ya, wawancara dengan nelayan gitu kan, saya kan harus menyesuaikan bahasa saya, lalu tingkat pemahaman dia supaya bisa nyambung gitu. Intinya ini Mm-mm. saya yang pendidikannya ini sorry ya ini contoh doang. Saya yang pendidikannya S1 dengan dia yang tidak sekolah kan harus turun supaya bisa memahami dia gitu. Hmm. Nah, itu jadi kalau sering-sering begitu ya turun getaran kita. Hmm. Itu yang saya hindari juga sih. Oh gitu. Apa kalau saya mimpi sekarang, misalnya saya mimpi kan, iya, mimpi mimpi. Kalau mimpi kan kita dikendalikan oleh mimpi itu. Terus kadang-kadang ada satu waktu, tak, saya tanya, kamu siapa ya? Terus dia jawab, oh saya ini gitu. Saya juga sering tuh begitu tuh. Misalnya saya dengar bisikan gitu, Hmm. misalnya di rumah gitu ya, di rumah tiba-tiba ada yang bilang, Assalamualaikum. Ada yang bilang tuh mas. Terus saya Iya. tanya tuh, Waalaikumsalam. Siapa ya? Terus ngobrol gitu. Hmm. Ngobrol sebentar sih. Kayak gitu. Jadi lebih Oh. lebih connect aja kalau kalau sekarang tuh lebih connect. Cuma saya pikir eh, kembali ke manfaatnya sih. Itu untuk apa gitu. Iya. Tapi memang sah-sah aja kalau jadi kayak penulis itu gitu. Pembicaraan Hmm. dia dengan arwah itu dijadikan objek buku gitu. Lumayan loh Mas, cetakannya sampai cetakan ke berapa belas gitu. Kalau saya Ya, lihat ya. nggak apa-apa kan dunia gaib itu sampai sekarang memiliki marketing yang tinggi kan. Iya, Karena orang selalu kepo gitu loh, selalu menggali menggali terus iya. gitu. Jadi kan it's good for business kan. Iya, Eh, Good di for sisi business lain gitu. Jadi gitu. oh, ada Sebenarnya Sambil gini minum ya, sih, oh ya gimana buk gimana. gini. sambil eh minum ya. Kalau aku kan emang udah ketemu Mas Heru itu beberapa kali Hmm. ya. Hmm. Jadi apa yang dia ceritakan di sini memang bukan untuk doang sih. Jadi kalau beli bukunya itu ya, Mm-mm. kalau kita lagi ikut kelasnya, bayar aja ketika kamu sudah punya uang. Iya, saya juga kaget Hmm. tuh. Nah, jadi udah gitu kalau misalnya kita lagi ikut kelasnya ya, jadi gini, waktu dia mau mencetak buku ini, dia harus cari orang yang tidak memerlukan uang. Karena kan buku itu dibayar ketika orang itu sudah punya uang. Jadi Iya, ini Mm-mm. misalnya aku beli, ya kan. Terus aku Mm-mm. belum pegang uang nih sekarang untuk bayar buku itu. Jadi aku nggak bayar dulu. iya, Hmm, Nah, iya. udah gitu, Mas Herwi itu nggak pernah namanya ngecek rekening.
Benar. Jadi hidupnya tuh benar-benar mengalir karena dulu memang dia itu kan di seminari. Iya. Ah, jadi memang dari zamannya dia dulu itu memang mungkin ada tugas tersendiri, makanya dia disuruh nulis buku ini. Sebenarnya itu. Nih Jadi saya bukan kopiin tuh. karena kemauannya dia awalnya. Jadi awalnya tuh Mas Heru itu sempat nolak-nolak gitu loh. Ya, Karena kan ini jadi ini kan menggambarkan sesuatu yang ya, udah gitu lucunya kalau dirimu pada kenal yang namanya Mas Tunjung, ya kan? Oh iya Jadi ya tahu. Nah, Mas Herwi itu pas lagi motoran di mana, terus Tunjung bilang ke Mas Herwi, tapi lewat ya gitulah hmm, telepati ya. Kok nggak mampir Mas sudah sampai sini? Gitu hmm, ceritanya. hmm, Jadi akhirnya mampir deh kalau nggak salah itu Mas Herwinya ke tempat Mas Tunjung. hmm, Jadi ceritanya tuh ya waktu aku baca buku ini sih yang waktu pertama ya, maksudnya oh ada hmm. sesuatu ya ternyata ya. Maksudnya kita kan nggak bisa bilang ya memang ada orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan hal-hal yang bagi kita masa sih gitu kan. Nah, Mm-mm. udah gitu ada juga orang yang untuk melayani manusia lainnya. Nah, Ya, ada juga orang yang untuk melayani alam. Jadi ya, ketika mau ada sesuatu di daerah itu, mereka tuh langsung ke daerah situ untuk ibaratnya menyeimbangkan. Aku pun nggak tahu caranya itu gimana. Ya untuk orang umum itu it doesn't make sense deh, nah, Hmm. ya kan? Ih aneh amat sih. Ih lu pada halu lah. Jadi orang-orang kayak kita ini, gitu. Jadi dibilang sakit jiwa, ya, gitu Iya loh. iya iya Jadi iya. jadi waktu itu aku memang sempat ngundang Mas Herwi. Tapi belum ditulis tuh bukunya. Karena memang materi yang berikut, maksudnya yang di buku ketujuh itulah yang dibawakan ke Hamsa. Dan yang waktu yang di Hamsa itu adalah orang-orang yang memang ya punya koneksi gitulah sama ownernya kan. Makanya aku invite gitu kan ceritanya. Terus ya atau orang-orang yang memang ada gift, ya Iya. ya. kan. Mm, Lanjut, lanjut. Iya jadi lanjut. em, jadi nih eh ya ya jadi nggak bisa diterima oleh akal sehat. Jadi Borobudur pun sendiri itu memang ada ceritanya Ada, Iya iya. gitu loh. ada. Ada ceritanya. Jadi yang kita pikir itu ya makanya hidupnya kita itu dengan mereka itu kan maksudnya yang tidak kelihatan itu kan memang bersisian gitu loh. Jadi kalau baca buku itu ternyata ketika dia mau membangun apa terus tiba-tiba ada halangan karena ada sesuatu di sana. Itu sama aja ketika ada orang yang waktu pengembang gitu kan misalnya ada kontraktor Mhm. ini true story ya Iya. ngebuka hutan Kalimantan waktu itu. Hmm. Nah, terus mungkin orangnya nggak tahu gimana dia pakai traktor, udah gitu akhirnya dia tiba-tiba jadi kayak orang gila. Makin lama makin parah dan itu udah nggak bisa diobatin karena memang jinnya di situ marah katanya. Akhirnya memang dia lewat meninggal. It's Hmm. only a matter of weeks gitu loh. Jadi Iya. dibilang nggak ada tapi ada, dibilang enggak ya tapi ya it doesn't make sense memang. Jadi ada juga ini cerita yang benar kejadian gitu kan. Ini ada lagi cerita yang ketika makanya dia itu ya kan namanya pedalaman Kalimantan memang kan masih belum terjamah manusia, masih mistis lah. Those Hmm. kind of word gitu kan. Nah, orang-orang yang di sana biasanya tuh cuman berapa minggu udah nggak kuat, udah nggak betah. Cuman orang ini betah udah sebulan, kayaknya kok lu bisa betah sih? Orang nggak bertanya-tanya karena ketika dia berjalan kerja gitu kan misalnya, dia tuh selalu berdoa semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Dan ketika suatu malam dia mimpi, dia tuh didatengin sama kayak jin atau genderuwo. Dia bilang, thank you ya katanya atas doanya sekarang saya udah berkeluarga loh, udah nikah, kayak gitu-gitu. Jadi kan call me nuts gitu kan. Tapi itu ada gitu loh. Jadinya kita mau ngomong apa? Jadi
segala sesuatu tuh nggak pakai logika gitu loh. Memang nggak bisa dilogikain semua Ya, gitu loh. Jadi ada hal-hal yang nggak kelihatan dengan mata tapi ada, dan makanya beberapa orang ini ya, aku kan ketemu beberapa orang yang memang pelayanan ya, yang hmm, yang aku nggak ngerti gitu loh. Jadi nggak ngerti. Jadi ini contoh ketika ada orang, ini kenapa ya? Ini kok begini-begini gitu loh. Terus aku diem dulu karena aku belum mau ngomong sesuatu, aku diem. Terus tiba-tiba beberapa hari kemudian, oh ternyata sinkron dengan orang yang mereka nggak, sebenarnya belum pernah ketemu. hmm, Jadi Iya. ada hal-hal, makanya memang kita manusia itu dikasih akal budi, bener. Segala sesuatu harus dilogikain, segala sesuatu harus dilogikain. Kalau enggak, ya tapi ada hal yang kita nggak bisa dilogikain karena kemampuannya kita itu berbeda dengan kemampuannya, sorry Mas Herwi misalnya, ya kan? Atau kemampuan yang tempat aku pelayanan, si ibu itu, ibu Is, aku juga nggak tahu gitu loh. Eh, Kalau untuk levelnya kita, untuk level aku ya, bukan kita. Untuk level aku ngeliat ya, belum belum kelihatan kalau aku. Belum hmm, kelihatan yang kayak Mas Herwi bisa tiba-tiba ada orang yang minta, ya sama aja ini kejadian juga, tiba-tiba kayak teman aku leluhurnya minta dianterin pulang ke Flores. Dia hmm, juga tadinya nggak tahu kalau leluhurnya ada di Flores, makanya dia bingung, hah kok bisa ya, katanya gue tuh eh, di Flores tuh kayak sampai semua orang tuh kayaknya memperlakukan dia tuh orang penting banget. hmm, Nah, tapi jadi kayak ibaratnya tuh yang hotel yang berapa juta atau gimana, yang cuman ini dia cuman bayar 200.000 apa berapa, tapi setelah dipulangin ya dia di treat biasa aja, nggak kayak sebelumnya yang sebelum dipulangin gitu loh. Iya. Nah, jadi gimana? Kita nggak tahu, ya kan? Kayak ya aku juga nggak tahu kalau misalnya ada orang yang ngomong tentang past life, ada orang yang nggak percaya tentang past life gitu kan. Aku nggak bisa maksa mereka. Jadi ketika aku kemarin ditanya, eh Ci, kamu percaya gak sama past life? Aku cuma bilang, aku memilih untuk tidak mendiskusikannya gitu loh. Karena ada pro dan kontra. Ada orang yang percaya dengan past life, ada orang yang nggak percaya dengan past life. Ya kan? Ya juga nggak tahu kenapa bisa begitu, bawaan orang tertentu tiba-tiba Iya. bisa, ya kayak aku waktu di Manila ya, waktu aku retret gitu kan. Terus kita kan berendam tuh di kolam renang. Terus baju kita kan basah semua. hmm, Kan nggak mungkin kita bawa pulang ke Indo tuh baju basah kan. Terus hmm, aku bilang, ya udah deh, di lu coba cari ke teman sekamar aku kan, coba deh lu minta tolong mereka. Terus dia balik ke kamar, nggak bisa tak, dia bilang gitu. Oke, terus aku yang pergi, dan mereka mau loh keringin baju aku. hmm, Dan ketika aku mau pulang, tahu nggak berapa orang yang ngawal aku ke bus? hmm, 4-5 orang yang ngawal aku ke bus. Dan aku apa, orang, kok lu bisa sih tak, ya gue juga nggak tahu. hmm, Aku misalnya ke RSPI gitu kan, aku nungguin, aku manggil, maksudnya aku valet parkir, terus aku nungguin kan, terus aku cuman ngomong sama mbaknya yang di reception, di maksudnya yang di car call gitu kan, terus dia bawain aku barang ke mobil, padahal barangnya itu enggak, aku juga baru ketemu di situ, bukannya kita ngobrol, "Oh, Bu saya anterin Bu ke mobil," dan aku nggak tahu kenapa. hmm, Jadi kalau nanya kenapanya aku juga nggak ngerti, mungkin yang ya bawaannya aku atau akunya gimana, I don't get it Hmm. gitu loh. Jadi tapi ya udahlah, yang kayak gitu-gitu aku seneng aja kok, emang maksudnya secara privilege berarti kan aku ya memudahkan aku lah. ya, Iya. Kayak kemarin aku punya acara dari Pondok Indah aku ke Tomang, kan dirimu tahu itu Tomang tuh macet banget. Tapi ketika aku bilang aku tuh berangkat baru jam 5 5 kurang dikit, dan aku cuma 20 menitan sampai. Orang pada bilang jalanan macet, gue lancar-lancar jaya, Cin. Gitu kan, jadi aku bingung gitu. Tapi ya udah, aku nggak usah mempertanyakan, ya udahlah, namanya gue nggak macet ya bersyukur aja, segala segala hal mudah ya udah. Tapi Iya. kalau tanyanya kenapa, aku juga nggak tahu. Nah,
kembali lagi tentang misi jiwa. Itu kan Mas Heru itu nulis tuh sebenarnya mengingatkan kita-kita ini gitu kan. Kita tuh lahir ke dunia tuh bukan nih, ya dirimu begini aja. Karena Iya. Tuhan tuh invest di dalam hidup kita tuh masing-masing punya goal purpose-nya apa. Ya Iya. kayak Toyota gitu kan. Mhm. Kan ngajar. Tapi kan the way dia ngajar itu mungkin berbeda dengan cara orang lain. Jadi ngajar itu sesuatu yang pelayanan gitu loh. Jadi ketika orang ada juga yang misalnya, oke, kerjaan lo apa? Gue karental gitu kan. Tapi dengan karental itu dia juga melayani apa tujuannya di situ? Nggak cuma kerja duduk terima gaji, nggak gitu. Hmm. Kalau cuma kayak gitu, hidup kita tuh hampa gitu loh. Iya. Apa sih purpose-nya kita di dalam hidup? Dan itu nggak semua orang tuh walaupun sama-sama guru, tapi ada bedanya Iya. gitu Iya. loh. Jadi makanya kalau dibaca di buku situ tuh, itu adalah real true story orang-orang loh, based on true story. Hmm. Nah, Hmm. ingat kan yang aku pernah ikut kelas Bazi, Mhm. si Pak Jul ini, itu yang nanti di buku, mungkin buku kelima atau buku keenam aku lupa, itu adalah Toyota dia, bukan Toyota, direktur Toto. Gajinya Toto. udah bagus banget deh. Yang dia harusnya nggak perlu kerja lagi, maksudnya dia juga nggak perlu cari kelas gitu kan. Jadi ketika kemarin itu dia bikin kelas itu mungkin aku nggak tahu purpose-nya apa, tapi Mas Heru ngeliat ada purpose untuk dia ngajar pace, bazi. Mhm. Mungkin untuk melestarikan budaya Cina atau untuk membuat kita aware. Jadi kalau pace orang kan kalau nggak kenal dibilangnya itu musyrik lah atau itu sekedar ramalan lah. Tapi pace itu sebenarnya membaca blueprintnya kita dan blueprintnya orang tuh walaupun kembar yang lahirnya sama pun itu beda, totally beda gitu loh. Hmm. Jadi dari pace itu juga ketahuan how we jalanin hidup. Dari pace pun kelihatan orangnya nih ininya ada kesulitan apa dalam hidup, terus ininya gimana sampai ini ya kayak chart aku nih, chart aku tuh sampai dibahas gini. Chartnya aku tuh di dalam chart itu dijelaskan banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi aku banyak bantu orang, tapi orang nggak tahu berterima kasih, malah mungkin jahatin aku segala macam. Kalau aku, apakah aku akan baperan? Enggak. Ketika aku tahu chart aku begitu, ya udah emang begitu. Hmm. Jadi aku nggak jadi baperan gitu loh. Memang tapi sebagai manusia kadang-kadang kesel juga kan gitu. Tapi di Iya. dalam chart itu eh, ya begitu. Terus kalau ada orang nanya, karma tuh dia tuh kena karma. Enggak, memang di chart itu begitu. Hmm. Jadi em, jadi gini, kalau aku tuh berpikir gini, dengan adanya pace gitu kan, pace itu kan nggak diturunkan dulunya di dalam dinasti Cina tuh nggak diturunkan ke sembarang orang, hanya diturunkan ke anaknya lagi, ke anaknya lagi, ke anaknya lagi, karena ini adalah rahasia, ya kan. Hmm. Nah, dan itu pace itu tuh yang benar-benar yang ngejelimet banget. Nah, orang di luar sana untuk satu kelas pace itu bisa bayar nih kalau misalnya di Singapura atau berapa, itu minimal 2 digit, berapa puluh juta punya, Hmm. ya kan. Tapi Pak Jul itu bikin kelas cuma berapa juta, ya kan. Ya elah, udah gitu dari dan uangnya, ya uangnya itu disumbangin loh untuk baksos. Ya, terus Hmm. kayak waktu bulan yang kemarin ya kita ada kelas kapan gitu kan. Mereka Hmm. maksudnya Agatha kita masih ada sisa em, 40 juta katanya gitu dari profit itu kan ada 40 juta. Terus mau didonasiin kemana? Aku minta loh untuk seminari tingkat tinggi ya. Aku minta Iya. terserah Bapak mau berapa, kata aku bilang gitu. Tapi karena mengingat waktu COVID kemarin banyak romo-romo yang meninggal gitu kan. Hmm. Jadi em, kalau aku sih mintanya itu karena kan romo-romo ini kan juga bekerja untuk kemanusiaan, Iya. bukan bukan maksudnya Romo itu kan ya pastor-pastor yang di Katolik kalau ada yang belum tahu gitu kan. Jadi bekerja untuk kemanusiaan, bukan untuk mendapatkan uang. Jadi ada temen
proposalnya gini, ini ada 6 orang mau sekolah perawat gitu loh. Terus mereka nanti udah dapet job di luar negeri lah. Kalau mereka kan berarti kan baik gitu kan. Terus 1 tahunnya tuh mereka butuh berapa puluh juta. Jadi totally kalau untuk menanggung mereka sampai berapa ratus juta. Udah jangan, mendingan ini aja aku bilang gitu. Terserah, ya kan. Jadi waktu Hmm. itu eh, aku seneng banget gitu loh. Walaupun uangnya bukan buat aku gitu, tapi ya udah gitu loh. Jadi itu contoh. Jadi dia buka kelas dengan harga yang relatif terjangkau gitu kan. Itu kelasnya itu dari pagi sampai malam. Kita kadang-kadang tuh jam 1 sampai jam 1 pagi kelasnya nih. Dari jam 9 sampai jam 1 pagi dan itu 2 days. Tergantung hotel yang mana. Kalau hotel fleksibel kita bisa sampai jam 1. Kalau enggak ya kayak kemarin tuh cuma sampai jam 10. Nah, udah gitu di luar itu Pak Jul ini itu tuh eh, masih nambahin lagi dengan Zoom. Karena gini, nggak keburu nih materinya. Jadi kita buka Zoom ya. Itu tuh buka Zoom sampai jam 2 pagi, jam setengah 3 pagi. Terkadang aku pun ketiduran. Dan itu nggak ada biaya lebih. Maksudnya nggak ada biaya lagi gitu. Tapi memang karena supaya untuk ngejar materi. Terus ntar kalau, oke coba kita bahas gitu. Jadi, eh ya itu gitu loh. Eh, ada orang-orang yang ketika ketemu Mas Herwi gitu ya. Aku juga waktu itu pas waktu ketemu Mas Herwi itu yang lagi galau tingkat maksimal gitu, maklum kan yang kadrun. Nah, terus kan aku lepasin itu, terus aku mau ngapain nih gitu kan ceritanya. Terus Mas Herwi nggak tahu tiba-tiba ya udah katanya, aku nggak tahu kenapa Mas Herwi itu tuh bilang udah Agatha kumpulin teman-temannya kita bikin acara di Hamsa. I don't know. Makanya waktu itu cuman Mas Herwi cuma bilang ini, inget ya Agatha ya, katanya bukan Hamsa itu Agatha, tapi Agatha itu adalah Hamsa gitu. Jadi ya ya banyak hal yang aku terkadang juga nggak ngerti. Jadi kalau tanya misi jiwanya apa ya, kita akan nemuin sendiri. Aku pun sampai hari ini masih masih ya gitulah. Yang for some people nggak nggak masuk logika lah apa yang aku lakuin deh, gitu kan. Only orang gila aja lah emang gitu. Tapi ya ya ada lah maksudnya, makanya ada orang-orang yang di pos-posnya sendiri. Jadi ya untuk membuat segala sesuatunya juga lebih seimbang. Nggak mungkin semua orang itu juga baik gitu kan. Semua orang ya ada yang harus jalan kayak si eh, aduh siapa sih namanya, Mbak siapa? Mbak Sinta. Nah, Mbak Sinta itu adalah bagian yang untuk kayak menyimbangin alam kayak gitu-gitu. Ntar jadi kalau nanya duitnya dari mana, ntar ada duitnya untuk berangkat. Nah, Mas Herwi juga gitu. Mas Herwi tuh nggak pernah tahu di rekening ada berapa loh. Nggak mau dia cek gitu. Jadi kalau nanyain ya spiritual ya. Ya kalau nanyain gimana ya. Jadi nggak tahu lah. Kadang-kadang tuh harus emang dimengerti gitu kali ya. Eh, jadi ketika aku cerita nggak semuanya aku bisa ceritain dengan baik, maksudnya dengan kata-kata yang mungkin orang orang lain bisa Ya. ngerti apa maksudnya aku gitu, karena kan eh, aku juga sulit, nggak semuanya gampang untuk aku jelasin gitu loh, ceritanya sih itu. Ya. Tapi apapun itu ya, orang ada maksudnya ya memang waktu waktu dulu itu aku memang waktu aku foto Aura nih, tapi bukan yang di Mangga 2 ya, yang di sini di Permata Hijau. Dia bilang nanti kamu ada misi jiwanya, nanti kamu akan ketemu sendiri ketika begini. Jadi ketika itu udah jadi, aku nggak, ya kebanyakan dari kita tuh nggak bisa muter, nggak bisa tiba-tiba Ya. nggak baik sorry Tuhan nggak bisa gitu kan, nggak bisa, nggak mau gimana pun juga pasti begitu. Sama si Heru juga gitu, Mas Heru itu nolak, ya kan, cuman karena aku mikirnya waktu itu ya elah capek juga kali nolak-nolak, daripada gue PR sendiri bonyok kan, mendingan udah ikutin aja, Iya. ya kan, ya Iya. kayak gitulah.
Oke. Ya gitu. Jadi emang orang-orang. Jadi kalau ada lagi satu lagi, ini aku ada bukunya, Mas Toyota. Hmm. Kalau mau dipinjem, aku punya, tapi bukunya bahasa Inggris. Dia itu bisa ngelihat angel. Dia memang Hmm. bisa berkomunikasi dengan angel dan dead people. Jadi ketika Hmm. ada, maksudnya salah satu, misalnya gini, bapaknya tuh waktu itu udah meninggal. Nah, ketika dia wisuda atau nikah, tiba-tiba bapaknya itu hadir. Seperti juga ini aku ketemu orangnya, tapi aku ketemu baru sekali dan di tempat kemarin pelayanan, dan dia tuh datang ke sana cuma nemenin tantenya. Dia nggak ada tujuan untuk ke sana. Maksudnya untuk dirinya pribadi. Terus tiba-tiba dia ngedeketin aku, ngobrol gitu, nanya. Nah, dia bilang, "Nih," katanya, "aku tahu tuh," katanya, "ibu-ibu yang di depan ini," katanya, "suaminya pasti udah meninggal. Karena Hmm. aku lihat suaminya ada di situ." Hmm. Dia bilang gitu. Ya udah, itu satu cerita kan. Nah, kalau orang yang nggak percaya dengan past life, ya kan, yang dunia past life itu nggak ada. Terus sekarang gini, ada orang yang ini true story ya. Hmm. Aku ketika itu lagi di situ. Ini lagi aku ikut kelas, terus dia bilang ketika dia kumpul sama orang-orang selalu tanya, suami lu gimana? Padahal dia pacar aja nggak punya. Ya gimana punya suami gitu loh. Dia heran. Ternyata dia masih terikat perjanjian dengan suaminya di kehidupan yang lampau. Oh gitu. Jadi dia secara secara non fisik masih suami istri. Hmm. Ya. Jadi kalau bikin janji, ya kan, jangan bilang selamanya. Hmm. Aku mencintaimu selamanya, gitu kan. Jadinya susah. Iya, iya, iya. Ketika mati, Heeh. ya kan. Iya. Terus ini istri gue. Jadi ini juga pernah terjadi sama orang. Jadi eh, jadi akhirnya kehidupan rumah tangganya berantem terus karena apa? Suaminya nggak suka. Ini cerita Oh orang iya. lain lagi. Suaminya nggak suka lah. Ini istri gue kok. Hmm. Jadinya mereka ribut terus. Iya, iya. Nah itu yang harus maksudnya harus diputuskan hubungannya yang sudah lah kan udah beda fisik Hmm, 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 hmm. gitu. Jadi kalau ditanya masuk akal, nggak masuk akal. Gila emang. Terus cara mutusnya gimana tuh? Cara mutusnya ya ya kebetulan aku kebetulan ketemu, ya kalau dia bisa aku nggak ngerti karena dia dokter tapi dia dukun gimana dong, tapi kan orang Ya, nggak tahu. ya bisa aja dukun merangkap apa? Dokter merangkap I- dukun. iya tapi kan nggak semua orang yang maksudnya aku nggak semua orang tuh cocok dengan cara terapinya orang karena gini, Iya sih. ada orang yang maunya nggak gitu, gini harusnya begini. Nah kalau dia Oh, tuh the point, oh iya, iya. ah, nah lu terima nggak Hmm, hmm, gitu hmm, loh. hmm, hmm. Karena segala sesuatu yang jadi jangan bilang kamu mau berubah, tapi you're not doing anything gitu loh. Oh Itu iya, dia nggak iya, mau iya, iya benar-benar. gitu loh. Jadi sama aja ketika orang berobat ya kan, Hmm, atau hmm, orang hmm. mau kurus, tapi Hmm. dia nggak mau jaga makan, dia makan Iya, segala ya kan. Terus dia nggak mau olahraga ceritanya, dan kita kan capek. iya benar. Nah itu jadi harus ada effort dari orangnya itu sendiri. Nah jadi ketika gini, em, memang ini bahasannya tuh emang luas ya, karena kan dari yang tadi jiwa, ya kan, jiwa itu tidak pernah pergi. Yes, I agree. Jadi ada orang yang nggak bisa pergi juga ada. Gitu maksudnya karena Hmm. dia masih ada ngerasa misinya yang belum kelar. Ya, tapi kan orang-orang ketika sudah sakit begitu kan nggak bisa ngomong terkadang. Iya, Ya kan, terbatas iya, gitu loh. Jadi makanya lah si Mas Herwi datang, bantuin iya, gitu terkadang. Nah, kalau kontak Mas Heru belum tentu lo WA-nya dijawab. iya. Jadi kayak ya gitu, kalau emang waktunya dijawab. Kalau enggak ya enggak gitu. Terus kalau misalnya, tapi bukan berarti dia nggak bisa connect dengan itu gitu loh yang kemarin udah pergi. Nah, yang sering Mas Herwi ingetin adalah gini.
Jiwa-jiwa itu ketika mereka sudah tidak mempunyai maksudnya badan fisik, ya kan? Untuk berdoa aja rasanya nggak ada. Hmm, Makanya mereka meminjam gitu loh, karena ya. mereka ingin merasakan gitu loh, ya kan? Terus udah gitu, dan jiwa-jiwa itu mempunyai keinginan yang berbeda. Jadi buku yang terakhir kalau nggak salah itu Mas Heru bikinnya di kuburan deh Hmm. nulisnya. Hmm. Oke. Kuburan. Iya kalau nggak salah. Terus kalau nggak salah waktu itu kan emang kalau aku emang sering ketemu orang-orang, tapi aku kan orangnya nggak jarang-jarang foto, kecuali foto makanan. Foto makanan lebih penting, maaf. Iya. Lebih make sense juga ada foto makanan ya kan. Kan gitu loh. Kalau foto makan, aku Hmm. lebih sering foto makanan dibanding foto sama orang-orang gitu biasanya. Tapi Hmm. em, baca deh, Everybody Read the Book gitu loh. Hmm. Itu kan bukunya lagi di Mas Toyota tuh. Ada Hmm. 5 ya? Hmm. Ya, Ada 5. Nah, nanti kalau dirimu udah itu bukunya ada nomor 1, nomor 2. Dirimu lihat deh mana yang duluan. ya. Nah, nanti kalau mau pinjam boleh. Tapi ingat ya, bukunya halamannya nggak boleh ada yang ditekuk. Ya, Hmm. kenapa? Iya, Saya iya. ngasih tahu doang. Tandain, nggak tandain kalau habis Tandainnya dibaca. pakai kertas ya cuy. Nah, Nggak itu boleh dilipat disiplin gitu. bagus. Nah, kalau mau Tapi buku yang lain itu yang Talk with Angels aku juga punya. Apa? Tapi yang dengan angels ya. Oh, tapi Aku ada bukunya beberapa gitu, tapi mereka emang aku pesannya harus dari London itu nggak bisa. oh gitu. Jadi nggak ada translatannya, tapi it does make sense kalau aku bilang. Dan ini kan orang yang berbeda gitu loh. Hmm. Jadi ya ya makanya kenapa ada orang yang diganggu, ada orang yang nggak diganggu, ada orang yang bisa nyampein pesan. Waktu beberapa tahun yang lalu juga ada itu, aduh apa sih kalau bahasa Inggrisnya medium bilangnya. Kalau kita apa Ya, cenayang. Jadi dia kayak bisa gitu lah. berkomunikasi dengan orang-orang mati, dan dia itu sempat viral karena banyak artis Hollywood minta tolong dia ya. dengan Hmm. relatif mereka yang sudah meninggal, dan dia bisa mengatakan hal-hal yang nggak orang-orang itu tahu. Kalau bahasa Indonesianya dirasuki. Bukan, maksudnya gini loh, nggak dirasuki, jadi kayak kita aja dibisikin. Oh, Oh chat. ya, tolong bilang dong sama Erwan gini gini gini. Nanti jangan lupa bawain Agatha makanan pas ke Hamsa gitu. Oh iya. Iya, iya. Ya kan? Kayak gitu loh Iya. ceritanya. Oh gitu. Jadi ada hal-hal yang kesukaannya dia nih apa gitu, nggak ada yang tahu, tapi dia ini bisa tahu Iya. kayak gitu. Jadi Apa? Mediator ya namanya. Ya, media. medium kalau bahasa Inggris, kalau Oh di iya, bahasa iya. Inggrisnya medium bukan mediator. Kalau kita mungkin cenayang Oh gitu. yang bisa berkomunikasi dengan arwah lah gitu Ya, loh. mediator. Mediator di Hmm, sini istilahnya. emang di sini mediator, Iya, Ya, maksudnya bahasanya. istilahnya bukannya gitu. cenayang. Kalau Ya, mediator kan kayak misalnya kayak kita mau ada deal gitu kan, terus kita pakai mediator. itu juga bisa. Kalau Jadi kalau cenayang, ya, cenayang juga bisa kayak Cenayang kan lebih spesifik. pewasita ya, cenayang pewas. Jadi bisa Iya, lihat itu gitu. gitu. ya Kalau cenayang ya. kalau kalau mediator kan lebih untuk keurusan yang dunia gitu loh. Tapi Iya kalau sih. cenayang udah khusus gitu loh. Memang Oh untuk ya, itu. Bisa atau bisa. siaman. Shaman. Syaman bukannya dukun. Ya, biasanya kalau siaman yang di Indian itu, dia tuh menjadi perantara antara orang ini dengan leluhurnya kayak gitu. Iya, tapi syaman itu juga kalau di Afrika itu berarti dukun loh. Iya, Dan mereka doing berarti voodoo. dukun. Jadi Waduh, aku ya. lebih nggak milih kata syaman. Shaman itu sebenarnya paranormal kalau di Indonesia. Enggak, maksudnya syaman itu kalau di Afrika benar paranormal iya, dukun iya, yang melakukan voodoo iya, yang melakukan pengobatan Anything. iya.
anything dia. Ya kan? Anything. Itu syaman. Makanya Sama. kalau aku lebih baik nggak pakai kata syaman kalau buat aku nih, karena biar nggak kesannya ngeri gitu. Iya. Dukun, Hmm. voodoo, Iya, iya, iya. spooky, mati, itu kan. Iya, iya. Gitu Voodoo sih. santet kalau di sini. Iya, kalau di sini kan dukun. Hmm. Nah, ini Mbak Tias ada pertanyaan itu. Siapa yang mau jawab mungkin? Oh, saya. Oke, silakan. Itulah. Oh, gini, jadi ini ada background dulu sebentar ya. Saya udah sedikit lah, sedikit. Suatu saat saya ditanya, sekarang Mas, dia kan manggil saya Mas, dia orang Bali. Saya sudah sampai mana belajarnya gitu. Terus pada saat itu tiba-tiba terlintas, maksudnya sudah sampai pada tingkat apa gitu. Eh, terus tiba-tiba saya bilang, oh sekarang saya nggak pakai tingkatan. Saya bilang gitu. Maksudnya kalau sekarang saya lebih mengalir aja, lebih mengalir. Eh, mungkin karena akses belajarnya kali, akses belajarnya kalau sekarang saya lebih luas gitu. Jadi gini, kalau saya boleh, ini izin menjawab pertanyaannya Tias ya. Iya. Kamu sudah tahu sebenarnya, misi jiwa tuh sudah tahu. Dan setiap dari kita sebenarnya sudah tahu misi jiwa kita. Cuma kadang-kadang kita denial. Tolak ya. Kita Ditolak. denial aja. Maksudnya kita tahu bahwa kita masih lakukan ini, cuma kita kita belum mau lakukan itu. Belum mau. Atau intinya kalau sekarang tuh kita masih pengen ngelakuin apa yang kita suka. Iya, iya. Kita masih begitu. Belum belum apa belum belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab kali ya. Karena Hmm. dalam misi hidup itu ada tanggung jawabnya. Life purpose itu ada tanggung jawabnya. Nah, kita belum siap dengan tanggung jawabnya. Gitu. Jadi kalau jangankan saya tidak tahu apakah Tias menyadari apa enggak ya, tapi saya aja bisa menyadari Tias misinya apa. Gitu. Eh, jadi sangat jelas. Cuma dalam misi ini begini, kalau kita mengecilkan misi dengan mengatakan misi kita, berarti kan itu ada unsur egoisnya di situ. Iya. Tapi kalau kita membesarkan misinya untuk kita, misi Tuhan untuk kita gitu, itu kan lebih besar. Iya. Nah, kalau misalnya bicara tentang sesuatu yang lebih besar itu, ya kita nggak boleh milih misinya. Jadi apa ya? Itu kayak titah, Kita. titah gitu. Misalnya begini misalnya, sama aja misalnya Tuhan bilang sama Agatha, Agatha hari ini kamu ke utara ya. Agatha nggak boleh nolak. Jadi memang pada akhirnya eh, yang menjadi semurni dan sesuci malaikat. Malaikat kan never say no. Iya. Malaikat always say yes to God. Always say yes. Apapun itu. Iya. Maka jangan-jangan Mhm. jangan-jangan Lucifer diperintahkan Tuhan ke neraka itu. Jangan-jangan ya. Sebenarnya kalau legendanya kan Lucifer itu kan memang Ya, pembangkang ya. we never know kan the Iya, secret. iya itu kan literatur ya, kata Ya, literatur orang. ya, maksudnya dia kan tetap malaikat sebenarnya kan. Iya, Apapun malaikat. dia kan, apapun dia itu dia malaikat. Iya. Lalu jangan-jangan begini, jangan-jangan ini kacau banget sih emang. Jangan-jangan Tuhan Tuhan memang memilih siapa yang jahat, siapa yang baik. Iya, mungkin Tuh, apa ya? kalau begitu kan jadi wayang semua. Ya memang benar, bukan emang benar ya. Mungkin dalam sudut pandang saya Iya. emang ada seperti itu. Nah, kayak gitu. Heeh, Jadi, apa yang Tias lakukan sekarang, dengan dimanapun Tias, dengan segala yang Tias lakukan, ya, ya itu yang mungkin sekarang ya. Karena ini, kenapa saya bicara mungkin, karena kan kita dua kesadaran yang berbeda nih, saya dan Tias.
Iya, Kita memang kesadarannya beda-beda kan. betul. Itu yang Tuhan pengen Tias lakukan itu sekarang. Nah, lalu Iya, yang menarik gini Mas Herwan, ini iya. saya kayaknya bakal dapat satu keilmuan baru nih. Iya, Jadi, eh, saya bisa setting orang yang tadinya nggak malas, orang yang tadinya malas jadi rajin. bisa. Oh. Tuh, Iya. itu kan, Yang gendut jadi kurus. oh itu masih belum. Tapi mungkin kalau kalau saya rajin kan termasuk rajin olahraga dan mungkin bisa jadi kurus. Mungkin ya. Iya, iya, Tapi saya pikir begini, kalau saya punya kemampuan itu dan saya iseng-iseng setting-setting orang gitu ya, iya. setting-setting orang, itu apa nggak bahaya itu buat orang itu? Gini loh maksudnya gini. Saya punya beberapa murid yang malas, saya punya. Lalu tanpa sepengetahuan dia, saya setting dia sehingga dia jadi rajin. Setidaknya ada satu dorongan dalam dirinya untuk rajin terus gitu. Iya. Ini kan ngeri buat dia. Jadi dia akan serba salah kalau dia malas-malasan. Rasanya nggak enak gitu loh. Karena dalam Iya, dirinya tuh iya. ngedorong dia untuk rajin terus gitu. Oh, bisa. Tapi apa ya? Tapi kalau dipikir, saya sendiri butuh gitu kemampuan itu supaya supaya lebih rajin gitu dan giat, lebih rajin dan giat gitu. Tapi ya gitulah, sama aja begini. Bayangkan, bayangkan ketika kayu menolak untuk diukir oleh tukang kayu. Bayangkan, Heeh. kalau kayu menolak, kalau batu menolak untuk diukir menjadi suatu karya seni, itu apa yang Mm-mm. terjadi itu? Dan kalaupun dia menjadi sesuatu yang bagus pun, kayu ini mengatakan gitu dengan jelas, batu ini mengatakan dengan jujur saya bilang saya tidak suka diperlakukan seperti ini. Nah, kalau itu yang terjadi gimana coba? Iya, iya, Itu jadi ngeri kan? iya. Jadi ngeri. Jadi kalau bicara soal misi, iya kita udah tahu sebenarnya. Mas Herwan pun sudah jelas nih kalau saya melihatnya. Misi Iya, dia tuh saya juga ngerasa. iya, sudah jelas. Heeh. Agatha Udah, tuh sudah jelas ini misi. udah jelas misinya, Iya, benar. sudah jelas. Jadi jangan Apa kalau Agatha? kalau kita mengerti nih, maksud saya begini, sorry ya, Iya. mungkin ini pemikiran yang terbalik. Kalau kita Mm. mengerti, kita nggak usah tanya misi kita apa, sudah tahu kita. Iya. Cuma kita melaksanakan misi itu dengan baik apa enggak, atau ya kita menolak gitu. Bersungut-sungut seperti orang Israel. Tuh, bersungut-sungut tuh. Bersungut-sungut itu bahasa Indonesianya itu apa ya? Bersungut-sungut. Iya kayak Ngedumel, ngedumel, ngedumel ya. ngedumel, Iya, ngedumel. sambil ngedumel, Dikerjain sih, cuma menggerutu. ngedumel. Gerutu, ya, 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 Atau ya. dikerjakan cuma mengeluh. Mengeluh itu juga Eh, kacau gitu. iya, iya. Kacau sebenarnya. Mm. Ya tapi lalu eh, kalau yang seperti tadi Agatha bilang itu ya, cuma gue kan manusia, itu dibalik kita. Lalu Tuhan bilang, cuma kan gue juga Tuhan. Terus gimana coba? Misalnya kayak kita tanya ke Tuhan, Tuhan, kenapa kamu kasih ini sama saya? Lalu Tuhan balikin, emang kenapa kalau saya kasih ini sama kamu? Bisa, bisa. Emang kenapa? Kamu nggak terima? Kamu nggak terima? Untung Tuhannya nggak ngomong gini. Kamu nanya, kamu Kamu, bertanya-tanya, enggak kan? ya, 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 Jadi benar. kadang-kadang mungkin dalam bercandanya ya, dalam bercandanya, nyanya itu N-nya gede ya. Iya. Dalam bercandanya tuh kadang-kadang Tuhan kasih hukuman. Tapi bercanda sebenarnya. Mm. Karena dia tahu itu baik buat kita. Mm. Jadi jadi ya gitu, apa? Jadi kadang tapi berpikir kayak gini ada bahayanya juga. Ada bahayanya kalau apa? Kalau kapasitas batinnya belum mampu. Iya, nanti dia Kapasitas oleng batinnya belum jadinya. mampu, bahaya berpikir kayak gini. Kayak berpikir kayak gini contohnya. Tuhan itu kan Maha Pengasih dan Penyayang.
Dan kalau memang Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, nggak usah takut buat dosa. Nggak usah takut. Tuhan kan Maha Pengasih dan Penyayang. Itu kalau kapasitas batinnya belum bagus, tapi tapi berpikir begitu lebih baik. Saya juga bingung. Saya juga bingung. Apa misalnya kita kayak gini aja misalnya, kita kita berpikir dulu baru bertindak. Kadang-kadang lebih baik kita bertindak dulu baru berpikir, dan biasanya selalu begitu. Hmm, Maksudnya itu lebih efektif gitu. iya. Itu lebih efektif. Memang hukumnya itu berbolak-balik emang. Ekstrim. Tapi ya kalau nggak ekstrim nggak hidup. Jadi kayak gitu. Lalu ya mudah-mudahan ya. Ini kan direkam nih, jadi nanti nanti bisa bisa dibaca. Oh, ditonton. Iya, direkam Iya, ini ya. Memang nggak tahu nanti direkamnya. podcast di YouTube ini, YouTube-nya Om Saya Toyo. tidak tahu. Oh my God. Sorry ya. Aduh, saya nggak bisa ngedit lagi. Nggak apa-apa. Nggak, Tolong ini bagian nanti aku ngomong tuh di skip ini gitu. tidak. Ini Nggak linknya usah. tidak umum. Bagus tadi kok. Bagus kok Agatha ngomong tadi. Bagus. Linknya tidak umum, tenang. Linknya tidak. Ini link Oh, khusus. iya, iya, iya. Jadi nggak setiap orang bisa nonton ini. Tenang. Jadi gini juga, aku juga mau nambahin ya. Ya. Hmm. Kalau bagaimana sih cara kita tuh belajar lebih baik lagi, gitu loh. Karena semua orang pun mengajarkan sesuatu. Iya. Sampai kemarin itu kan yang aku sempat posting tuh di story aku kan di WA tentang aku diajarin sama anak umur 11 tahun. Dan itu aku nggak kenal itu anak. Jadi aku dapet pemikiran dari situ waktu 7 tahun yang lalu gitu. Itu di remind di Facebook. Dan banyak hal-hal yang aku dapat memang nggak aku selalu tulis di Facebook, nggak kayak orang-orang lah gitu kan. Jadi tapi waktu itu aku nulis gitu kan. Nah, maksud aku gini, jadi open for anything gitu loh. Jangan membatasi dan kita hanya belajar dari satu guru. Enggak, satu guru nggak akan ngajarin kita apa-apa. Jangan fanatik dengan satu guru. Belajarlah dari banyak guru karena semua guru itu punya pengalamannya beda-beda. Iya. Ya kan? Kalau kita mau bangun rumah, ya kita belajar gitu kan. Oh, ini bikinnya gimana sih? Oh, ini bikin. Masa kita belajar dari tukang tukang kamar mandi doang? Emang kita semua ruangan kita bikin kayak kamar mandi? Enggak kan? Iya. Nah, itu maksud aku. Jadi jangan fanatik dengan satu guru. Betul. Belajarlah kemanapun, belajarlah dari siapapun. Jangan ngerasa em, dirinya udah paling tahu, paling Betul. wah gurunya paling hebat. No, di atas langit ada langit. Nah, iya. Ada guru lagi yang bisa lebih ngerti lagi. Bla 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 begitulah. Iya, Gitu. betul. Open minded lah intinya. Iya, open minded. Open minded. Open minded. Open minded. Selalu buka pikiran untuk Iya. sebuah ya pelajaran baru ya kan ya. Betul sekali. Saya juga lagi merenungkan itu. Emang gitu Pak Terian, emang dia pura-pura ini. Ini Bung, Pak kawan-kawan, maaf, saya diajak nonton sama ini grupnya apa properti, jadi diajak nonton ya. Baru pulang ini, saya tidak tahu kalau ada meeting, ada obrolan ini. Nggak apa-apa Pak Terian. Santai aja. Santai. Lantas gini, tapi ini sebut aja ini pendapat pribadi ya, Agatha ya. Eh, di saat ini, sekarang ini, di sini di tempat saya, kehidupan berlangsung. Apa yang dimaksud dengan kehidupan berlangsung? Pada banyak dimensi di tempat ini, di sini dan sekarang, ada begitu tumpukan kehidupan dan itu berlangsung ya pada saat ini gitu. Tapi sebut aja ini halu ya. Sebut aja apa yang saya bilang ini halu.
di tempat ini saat ini pun wujudnya bukan ini. Itu baru satu. Lalu di tempat ini saat ini pun wujudnya berbeda lagi. Berbeda. Jadi apa yang Pak Herwi pahami itu akan sangat baik kalau dia sekali lagi membuka pikirannya, bahwa kayak misalnya gini nih Mas, ini permenungan yang saya juga pahami. Jin itu kan elemennya api ya Mas. Sebenarnya nggak cuma api sih, banyak. Iya, tapi maksudnya secara umum tuh disebut jin itu api. Iya. Nah, apinya sendiri itu ada banyak warna. Ada api biru, Iya. api hijau, dan ada berapa lah gitu. Itu kalau saya tuh mengertinya ras dan subras. Jadi ras, misalnya orang Afrika nih, orang Iya. Afrika Utara, orang Afrika Selatan, orang Afrika Tengah, itu kan beda-beda tuh. Nah, itu kayak gitu. Itu api. Lalu bagaimana dengan elemen air? Apakah tidak ada makhluk yang berelemen air? Lalu elemen kan ada 5 ya, sebut aja 5. Iya. Lalu yang kita mengerti juga, ini perbedaan antara jin dan malaikat. Itu yang umum dimengerti. Malaikat itu kan elemennya cahaya. Iya. Nah, itu 2 elemen. Jadi, kalau misalnya segala sesuatu dikatakan jin, menurut saya tidak fair juga sih menurut saya. Karena ya itu ada elemen-elemen lain. Lalu saya juga baru tahu bahwa ternyata ada satu makhluk itu yang bentuknya itu seperti air. Dia bentuknya kayak kita, cuma air semuanya. Cuma air. Nah, itu elemen tunggal. Itu baru elemen tunggal. Belum yang elemennya campuran. Misalnya api dan air. Itu ada makhluknya. Ada. Jadi intinya multidimensional. Iya. Gitu ya. Nah, itu makanya dibilang bahwa Tuhan ini luar biasa memang. Tuhan ini luar biasa karena dia menyentuh. Kalau kita bagi dunia menjadi 3 ya. Kalau nih, ini sederhana aja. Dunia kita di tengah, dunia Atas bawah. bawah, dan dunia atas. Paralel. Pernah dengar iya. paralel nggak? Nah, itu. Itu baru sederhananya gitu. Itu baru sederhananya. Makhluk di dunia kita itu di dunia atas ada. Iya. Ada. Di dunia bawah juga ada yang kayak kita. Iya, multidimensional paralel lah itu. Iya. Nah, jadi kayak gitu. Seru. Tapi kembali kalau pakai bahasa Mas Chandra nih. Kalau kita stuck pada satu pemahaman, itu kotoran. Itu kotoran. Ini lebih jelas saja saya ngomongnya. Air kalau tidak mengalir, dia tidak belajar. Dari putih, kan dia kan keluar putih bersih kan. Tapi karena dia harus belajar, dia membuka dirinya untuk berbagai warna. Di berbagai warna. Apakah air kadang-kadang stuck? Iya. Tapi keputusan apakah air itu mengalir atau tidak, itu keputusan dirinya gitu. Maksudnya ya dicocok-cocokkan lah gitu. Ibaratnya itu begitu. Lalu ketika air sampai laut, apakah dia nggak syok gitu? Melihat semuanya ternyata dia. Melihat semuanya dia. Dia yang ke atas dia ngelihat diri dia. Dia ke depan ngelihat diri dia. Dia ke kiri kanan samping ngelihat diri dia. Lalu satu pertanyaan, dia siapa? Gitu. Itu kayak gitu. Jadi kita kan sekali lagi, sorry saya bicaranya terlalu jauh. Kita cuma masalah waktu kita akan mencapai pencerahan. Tapi keputusan apakah kita akan mencapai pencerahan lebih cepat apa enggak itu keputusan kita. Dan jangan sampai tidak berkeputusan. Mungkin dalam bahasa sederhananya, keputusan apakah kita ingin membuka diri semakin
ingin belajar semakin banyak, ingin berusaha, ingin lebih rajin, ingin mengenal Tuhan, itu kan keputusan kita itu, Iya, iya. keputusan kita. Dan sekali lagi kalau kita setak ya, apalagi menjadikan itu sebagai profesi kita seumur hidup gitu. Maksudnya contoh seseorang yang bisa misalnya channeling yang tadi gitu. Terus dia seumur hidup cuma channeling doang, seorang healer. Lalu dia seumur hidup cuma healer doang. Sayang sih menurut saya. Menurut saya sayang. Padahal ada begitu banyak hal yang itu ya. Ada Iya, begitu banyak hal yang lain yang hebat gitu. Dan iya. ada begitu banyak guru ternyata yang mau membuka ilmunya untuk kita. Cuma kita Makanya jangan terpaku sama satu guru. nggak mau belajar, iya itu. Iya, makanya harus open minded gitu. Iya, Sebenarnya gini, ya. bukan kan karena kita tahu Tuhan tuh emang benar-benar amazing ya. Dia punya segala macam ya dunia ya dengan multi paralel, any other dimension lah segala macam dan segala sesuatu hal ilmu yang ada di dunia melalui tangan-tangan Tuhan lah ya ceritanya gitu dengan bagaimana ya ya makanya suatu perjalanan kenapa aku juga bisa akhirnya buka Hamsa itu perjalanan yang nggak bisa dibilang gampang lagi cuy, tenang aja nggak gini, wah itu mah gila perjalanannya, udah babak belur deh ibaratnya, udah ditonjok, udah nyungsep, udah nyemplung got, udah gitu jatuh lagi ketimpa tangga, wah pokoknya udah kayak gitu udah lewat lah ya, bukan udah lewat, I don't know what's going to be happen ya tapi Mmm, jadi gini, hal-hal itu terjadi itu untuk apa? Untuk aku tuh belajar, mmm, memang aku belajar nggak cuman dari satu guru, Iya. karena ya itu tadi ilmunya macem-macem dari siapapun aku juga open orangnya. Aku nggak Iya. fanatik, "Ih apaan tuh? Ih apaan nih?" Gitu kan, nggak gitu kan. Terus, juga gini, eee, ketika kita dipercaya dengan satu karunia, ini kan tadi kan bilang sebagai healer ya, berarti kan dia punya karunia nih dikasih sebagai sebagai itu healer. Nah, healer tuh bukan yang, pergi ke ikut pelatihan apa dengan ada sertifikat attendance terus ngakunya jadi healer, terus ternyata in the end bayar lagi $800 untuk jadi certified ya, bukan yang itu. Yang I'm saying is a gift gitu loh. Nah, Iya. ketika Tuhan kasih kita gift, karunia. Nah, terus kita akan dipercaya dengan karunia-karunia lain, Iya. gitu loh. Jadi, balik lagi kemarin aku sempat ngobrol dengan temen aku gitu kan, ada orang yang bisa ngeliat aura gitu. Wah katanya, "Eh, kok auranya bolong-bolong sih?" Tuh orang ngomong gitu ke bapak itu. Terus aku bilang gini, "Sorry ya Pak, kalau aku sih nggak mau kayak gitu." Jadi ketika ada orang yang bisa membaca sesuatu tentang orang lain atau anything lah yang emang punya gift yang bisa ini, apakah kamu akan baca? Bacain gue dong. Ada juga kan kadang-kadang ngeliat temen yang kayak gitu ya, ada. Tapi kan ibaratnya gini, ketika temen ninggalin tas di situ, apakah kamu akan bongkar-bongkar isi tasnya? Enggak kan? Sama aja ketika kamu tiba-tiba ngomong, "Ih, aura aku bolong-bolong sih." Itu lancang loh. Iya, iya. Jadi, bagaimana kamu bisa dipercaya dengan sesuatu yang lebih ketika kamu ya tapi emang emang tarafnya begitu sih ya. Makanya banyak yang ya ya makanya orang baru belajar ilmu bela diri kan semua orang mau diajakin berantem. Masih songong. Masih songong gitu, tapi ketika orang yang udah belajar, ya udahlah hal kecil lewatin lah gitu kan. Jadi ya emang memang proses sih, tapi ya itu tadi, eee, kesombongan akan membuat kita nggak akan kemana mana, malah kita akan, jadi salah karena kita sombong Iya. gitu loh. Terus, mmm, maksudnya, dengan kita maksudnya kita dengan ja eee, ya dengan ya kita kalau ibaratnya kita gimana mau nolak ya ketika kita diminta
Tuhan untuk melakukan sesuatu gitu loh. Aku ini siapa? Balik lagi Iya. gitu loh. Aku ini siapa? Apakah aku pantas untuk menolak yang Tuhan minta untuk lakukan? Nggak bisa. Jadi makanya aku bukannya jadi ketika itu aku terima aja itu sih gitu. Em, tapi ketika kita berjalan bersama Tuhan itu beda dibanding kita berjalan sendirian. Betul. Itu aja gitu. Jadi apapun yang Tuhan kasih ya terima, bersyukur, secara semuanya akan jadi lebih mudah gitu. Iya. Berkaca-kaca dah nih. Enggak, sorry. Iya. Oke, sip. Saya lagi nyari tisu nggak ada. Itu aja pakai uang 100 ribuan yang baru aku terima loh. Iya. Oke. Ngomong dong, Kita jangan mikir gitu. tersepona dulu. Resepona dulu enggak. Jadi apa ya? Itu saya udah bantu jawab juga pertanyaan Mbak Pias di komen ya. Masalah bagaimana cara menemukan apa namanya makna tujuan hidup gitu. Jadi kan jiwa itu atau roh ya saya memahaminya itu kan sebenarnya sifat dasarnya sebenarnya patuh sama Tuhan. Tuh, Iya. kalau dalam dalam ini ya keyakinan sufi ya sebenarnya kan patuh sama Tuhan. Tapi karena dia itu diberikan elemen-elemen campuran ya yang saya ibaratkan kemarin roh itu kan ibarat air bening putih gitu kan. Terus dia diberikan anasir-anasir lain gitu. Itu yang bikin dia lupa dengan tujuan awal dia diciptakan. Jadi dia punya kehendak itu kan bercabang-cabang gitu ya. Punya kehendak atau hawa nafsu. Nah, bagaimana cara supaya dia sadar kembali dengan apa tujuannya itu tadi. Contohnya adalah dengan dia menjernihkan jiwanya dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan lagi. Jadi tabir-tabir itu akan mengikis lagi. Dia akan kembali jernih. Terus akhirnya dia akan sadar, oh tujuan saya diciptakan itu ini. Biasanya gini ya, keadaan orang yang nggak sadar itu kan rada-rada bimbang. Dia kan punya keinginan gitu. Terus tapi tetap dia juga benar dia punya punya tujuan, ngerti dia tujuannya buat apa. Tapi apa ya? Masih bingung gitu loh. Saya tuh diciptakan tuh buat apa? Tahu, tapi dia masih bingung. Biasanya masih berupa dorongan-dorongan bawah sadar. Masih belum sadar kan kalau masih di bawah sadar ya. Nah, itu harus dikikis dulu gitu loh. Hijab-hijab itu tadi, hijab-hijab kedirian lah kalau bahasa saya. Itu mesti dikikis dulu supaya sampai dia sadar. Yang tadinya di bawah sadar, akhirnya naik gitu. Akhirnya dia tahu tujuan dia buat apa. Punya misi hidup itu tadi. Itu gambarannya. Udah nggak terasa jam segini. Oh, Eh, Mas Elwan di mana? Saya di hotel dekat rumah. Oh, Rumah saya di seberang loh, ke dalam. Ini emang suka di sini ya, nebeng wifi. Iya benar, daripada di rumah, di sini nebeng wifi ini udah kayak rumah sendiri, bolak-balik keluar masuk bebas. Udah kenal sama yang punya. tenang. Masih kita tuh baru baru 1 jam 15 menit kok ngobrol serius. Gitu. Ya silakan yang mau ini komen lagi. Gimana? Eh, Karen ada pertanyaan, Pak Terian? Oh tuh Pak Terian tuh ngerti loh apa yang kita omongin dari tadi loh. Sebenarnya Hebat ngerti, tuh. cuman lagi nggak ngerti aja loh. Iya, cuma emang dia dia Pak, Pak, sengaja dia. Pak, lagi mampir di cari bubur, Pak. Cuman bisa dengarkan. Mm-mm.
eh, mungkin saya ngebahas sedikit tentang ini ya, tentang kita merasa kesulitan. Kadang-kadang kan kita merasa kesulitan Hmm. dan atau begini, atau eh, sama kalau kita sekolah gitu. Kalau kita sekolah kan pada saat sekolah kita ingin cepat pulang. Hmm. Tapi pada saat kita pulang, kita nggak ingin pulang. Ngelayap. Iya, Ngelayap. maunya ngelayap. Lalu pada saat kita ngelayap, kita bete. Iya. Lalu kita akhirnya pulang ke rumah. Jadi gitu. Jadi hidup kita ini ternyata kontroversi terus. Kontroversi terus. Kenapa? Karena kapasitas kita untuk tidak bisa mengatakan iya, yes, itu nggak bisa. Eh, sementara seandainya kita sudah lebih teratur, ya sebut aja dalam tanda kutip lebih dewasa, kita akan dengan mudah bilang iya. Misalnya, tapi ini sesuatu yang cukup aneh ya rumusannya. Misalnya saya bangun pagi misalnya, lalu saya bilang, oke Tuhan, iya iya, saya bangun. Oke saya mandi, lalu saya mandi. Oke saya berangkat kerja. Tuntunannya itu terasa sebenarnya. Tuntunannya terasa, oh habis ini, habis ini, habis ini. Dan kita bisa menyadarinya. Kita bisa menyadarinya, kita bekerja atau kita melakukan aktivitas. Lalu kita juga akan terasa juga bahwa aktivitas itu dibagi dua, yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Lalu kita nanti kalau misalnya kita sudah mulai apa ya, mulai mengerti lah gitu, lalu kita akan memilih aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dan akan menghindari aktivitas-aktivitas, bukan menghindari, mungkin mengurangi kali ya, mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat. Hmm. Oh, di Reiki ya. Saya nyebut merek nggak apa-apa nggak sih di sini? Nggak apa-apa, santai Di aja. Fatma Jaya itu ada satu pembelajaran hati nurani. Oh, HN. Iya, HN. HN itu bahkan begini, selalu dia mulai dengan dua pilihan. Saya lagi di rumah nih, saya tidur apa enggak ya? Lalu dia tanya hati nuraninya. Lalu ternyata hati nurani memberikan jawaban yang bertentangan dengan dirinya gitu. Lalu hati nuraninya ternyata bilang, jangan tidur. Nah terus kan keputusan dia untuk mengikuti hati nuraninya apa enggak kan? hmm. Lalu akhirnya dia pilih jangan tidur. Lalu begitu, begitu terus. Nah ternyata hati nurani itu akan membawa kita pada hidup yang bermanfaat. Tapi tidak ada ego kita di situ. Itu masalahnya. Tapi tidak ada ego kita. Jadi Oh, eh, puncak pembelajarannya itu kalau di Padmajaya itu ketika kita seutuhnya menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Itu secara teorinya ya, iya. secara teorinya, secara teori dan teori ini cukup sebenarnya. Tidak usah cari tahu yang lain. Tidak usah cari tahu sistem energinya itu gimana, gimana jangan cari tahu itu. Jadi kita ambil positifnya, yang lainnya kita tutup mata aja gitu. Tapi ilustrasinya bagus juga, Om, ya. Masalah Kenapa? masalah ilustrasinya tertulis yang tadi yang anatomi batin itu Iya. buatan Pak Fatma Jaya ya. Oh enggak, bukan itu, bukan. Oh, Nah, jadi kalau kembali ke yang tadi gitu ya, eh hidup ini kan sifatnya indah kan, betul. hidup ini sifatnya indah gitu. Hmm. Eh, saya mau cerita satu hal, cuma saya khawatir ntar emosi saya kepengaruh sih. Jadi lebih baik tidak usah ceritakan itu. Tapi intinya begini yang mau saya bilang, ketika kita melihat hidup ya, Hmm. ketika kita melihat hidup gitu, kemudian kita membalik aja,
Ini kayaknya ilmunya Mas Erwan nih. Jadi contohnya gini, Membalik. iya, contohnya gini, kita ingin bahagia, kita Heeh. ingin hidup kita bahagia, Iya. tapi kenapa kita nggak bikin hidup bahagia dulu? Nah, iya betul. Dibalik Kembali. dulu Iya, gitu, iya. mesti Iya, iya. dibalik. Iya, iya. Kita kita ingin kaya, kenapa kita Heeh. nggak bikin orang lain kaya dulu? Ah, iya. Kayak gitu. Ketika saya menyadari itu, waduh ngeri amat nih berarti nih. Ngeri banget. Dalam arti, kalau kita ingin hidup kita bermanfaat gitu ya, Hmm. kenapa kita nggak bermanfaat buat orang lain dulu? Hmm. Oh ya, sebenarnya sih kalau itu sama aja ya. Kita bermanfaat buat orang lain ya, hidup kita bermanfaat gitu. Betul. Mungkin analoginya salah, tapi intinya, intinya Dicocokin aja udah ya, gitu. cocok-cocokologi lah. Cocokologi lah, nggak masalah. Tapi emang kembali orang, jadi kita semua setuju ya, orang luar biasa itu kelihatan, Hmm. kelihatan. Waktu saya melihat teman saya itu yang saya kan ikut peranah kan, Hmm. ikut itu apa? Jadi saya itu ikut apa ya? Apa namanya? eh Dibantu lah, saya dibantu oleh teman, minta bantuan dia. Oh ikut ya, ikut ini apa? Peranah orang gitu, nyembuhin orang lah gitu. Hmm. Lalu saya melihat seseorang kan, sekali lagi yang saya bilang tadi itu, orang luar biasa itu kelihatan. Cuma butuh trik untuk apa? Untuk kenal dekat dengan orang luar biasa itu butuh trik. Kita kan pasti pengen dekat kan dengan orang-orang yang luar biasa kan. Iya. Secara naluri kita pengen dekat gitu. Lalu itu tadi, kemungkinan ini juga terbalik. Orang itu pun tahu sebenarnya. Orang-orang yang luar biasa itu tahu. Jadi akhirnya yang saya lakukan adalah, ya sekali lagi kan karena ini sifatnya trik ya. Jadi trik ini memang agak konyol kalau kalau soal-soal sosialisasi ini gitu. Atau kita santai aja, kita tunjukkan kita tunjukkan diri kita, atau kita santai aja, lalu ada istilah kita saling mengenali. Hmm. Orang luar biasa itu kan akan mengenali orang luar biasa yang lain. Hmm. Nah, itu kayak gitu. Jangankan begitu, jangankan. Orang yang luar biasa akan menarik orang-orang yang nggak biasa untuk deket sama dia. Karena secara naluri, orang biasa pun pengen jadi luar biasa gitu. Nah, itu jadi kayak gitu. Dan hukumnya selalu begitu gitu. Tarik-menariknya nih tergantung siapa yang paling kuat. Kalau yang paling kuat tarikannya. Itu kan kayak gitu. Nah, jadi kalau dan multiple-nya begini, Mas. Kalau kita dekat dengan orang yang sangat baik, ini ibaratnya gitu analoginya. Kalau kita dekat dengan orang yang sangat baik, kita tuh mudah jadi baik. Iya. Ibaratnya orang 100 gitu ya. Orang tuh punya energi 100. Ya kita dapat 10%-nya aja udah lumayan dong. Kita dapat 10%-nya aja udah lumayan gitu. Maksudnya kita jadi nambah gitu. Hmm. Kalau teman saya bilang, sebenarnya kalau mau ganteng gampang. Berkumpullah dengan orang ganteng. Iya, benar-benar. Jadi kecipta terganteng banget. Pada ganteng-ganteng nih karena kita mau pada yang ganteng-ganteng Kayak kan. gitu. Sebenarnya kan. Jadi kalau mau pinter juga gampang sebenarnya. Berkumpullah dengan orang pinter. Iya. Nah, nah, gimana kalau mau kaya? Punya mau kaya. Cipratan juga. Iya kayak gitu. Eh, ya karena sifat hidup juga surprise kan, Mm-mm. surprise. Jadi apapun yang hidup suguhkan buat kita, apapun. Jadi kadang-kadang begitu. Semakin kita tumbuh ya, semakin kita banyak ketemu orang-orang yang aneh gitu. Bukan karena
mereka aneh gitu. Tapi karena kita yang kita level up nih, kita lebih tinggi dan ya luar biasanya begitu sih. Kalau misalnya saya coba, tapi ini maaf ya, ini maaf sekali. Kalau misalnya saya bandingkan misalnya Karen dengan 3 bulan yang lalu dengan sekarang, energinya beda dan lebih baik begitu. Dan saya yakin semua yang di sini pun begitu, energinya lebih baik semuanya, Iya, ada lebih transisi. baik. Ibaratnya kita semakin terberkati lah, terberkati. Walaupun mungkin kenyataannya sebenarnya dari dulu kita sudah terberkati, cuma baru sadar sekarang aja gitu. Ya ibaratnya kalau Tuhan ngomong, ah lo kemana aja? Dari dulu lo udah gue sayang, cuma lo baru sadar sekarang. Iya, iya, Ya, ibaratnya kayak gitu. Masih juga ya gosipin Tuhan ya. iya. Apalagi ajaran sufi ribet banget. Gara-gara Tuhan nggak kelihatan, nabinya nggak boleh gambarin. Iya, Bahasannya jadi kompleks begitu ibaratnya. iya kayak gitu. Mm-mm. Sebenarnya bahasan ini seru ya kalau dibikin jilid 2 gitu. Jilid 2 kan masih banyak yang belum dibahas. Oh iya. Masalah di mana tempat tinggalnya jiwa setelah mati itu. Terus Hmm, bagaimana cara channeling, cara mengcopy kekuatannya, macam banyak sih subbab kalau mau dibagi-bagi itu masalah ini. tentang roh Terus ini ya. iya roh jiwa. Terus itu seru di mana mereka tinggal. Nah ini yang seru untuk dibahas. Jadi kayak semacam dimensi apa ya? Saya juga bingung nyebutnya, tapi ada deket tapi nggak tersentuh gitu. Karena Gimana pengalaman gitu, saya Mas? gimana? Coba Mas Herwan lanjutin dulu deh. Jadi pengalaman saya kan kalau misalnya kalau istilah saya kan tawasul ya, tawasul al-fatihah gitu kan, kirim doa buat para leluhur gitu, Hmm. leluhur keilmuan lah. Nah mereka ini ibarat kata diinget atau dipanggil, tahu-tahu langsung muncul Iya, iya, gitu, ya kan? Jadi seperti nggak berjarak dengan kita. iya. Kalau seumpama saya ngaji gitu atau saya baca buku kitab karangan gitu kan, Mhm. kalau ada yang salah tafsir, nah ini nih kan kan biasa kalau apa ditafsirkan dari bahasa Arab misalnya ke bahasa Indonesia itu kan ada yang namanya bis atau salah tafsir. Itu karena kita tadi berdoa dulu, kirim doa sama leluhur itu tadi, beliau datang ngasih ngasih ngelurusin gitu. Ini salah nih, yang bener kayak gini. Nah, Hmm. tapi saya nggak sempet tanya, lah panjenengan ini tinggal di mana kok tahu muncul nggak sempet tanya kayak set Iya. gitu doang. Heeh, kayak slow motion gitu tapi cepet lah. Hmm. Slow motion tapi cepet ngasih pencerahan. Oh gitu. Itu aja. Iya. Itu yang belum saya kaji itu. Ini tinggalnya di mana? Kok kayak deket sama saya gitu. Hmm. Itu aja pengalamannya saya. Kalau dalam oh, kenyataan yang kita tahu ya, Mas. Hmm. Mas Herwan tahu saya tinggal di Cijantung kan? Hmm. Tahu nggak di mana? Enggak. Iya kayak gitu. Kayak Eh, Cijantung gitu. dan ya sungguh tak terduga sih Mas sebenarnya Mas. Jadi seandainya jadi saya dulu pernah nge-track papa saya Mas. Hmm. Papa saya, jadi kan papa saya meninggal ya. Saya nge-track dia ada di mana gitu. Tapi ini jangan, saya tidak rekomen dilakukan ya. Hmm. Lalu dengan apa yang saya punya saat itu tangan saya gatal-gatal Mas. Gatal-gatalnya parah tuh saat itu. Lalu ternyata saya tahu memang kapasitas sih ya, kapasitasnya. Tapi kalau dikaji lebih dalam lagi, untuk apa tahu itu? Oke, setelah saya tahu gitu ya. Hmm. And then what? Lalu apa gitu? Kalau sudah tahu apa? Terus mau ngapain? Gak mau tahu gitu kan. Ngapain gitu? Kalau sudah tahu mau ngapain? Sebenarnya memang saya juga ngerasa, aduh harusnya saya
tahu manfaat nggak manfaat 50 tahun lagi deh ya gitu. Kan jadi saya bisa banyak main-main sekarang gitu. Harusnya gitu. Tapi yang nggak mesti harusnya juga sih. Kayak kayak gitu. Kalau mau sebenarnya Mas, kalau mau ya dipanggil cerita, dia cerita gitu. Jadi kalau dipanggil cerita kan kembali ke kapasitas kita. Kita mampunya manggil siapa gitu. Kita mampunya manggil siapa atau yang merespon siapa. Kemudian diceritakan kita ceritakan tentang tentang pengalamannya dia gitu. Dengan term dan kondisi. Itu kata dengan syarat dan kondisi itu bagus. Jadi kita membuat satu syarat dan kondisinya. Ibaratnya gini, misalnya saya janjian sama Mas Herwan, Mas besok bisa janjian nggak? Bisa. Oke, ini gini ya Mas, tapi saya maunya begini janjiannya. Gini, 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 misalnya dari jam 5 sampai jam 7 aja, lalu di daerah Jakarta Selatan aja, lalu di kafe ini ya janjiannya, karena di situ murah. Gitu. Kayak gitu. Jadi term dan kondisinya kita yang ciptakan, nah kalau direspon bagus, maksudnya dia mau, bisa. Kayak yang kemarin saya kasih itu juga tuh Mas, yang portal Lemurian itu. Kan ternyata kan ada banyak teman-teman di grup yang nggak berhasil tuh. Banyak yang nggak berhasil. Eh, Lalu saya kan mengkajikan kenapa yang nggak berhasil ya. Ya karena eh, ini masalah konsep sebenarnya. Konsep kali itu kan sangat sederhana sebenarnya. Sangat sederhana, ini sama aja misalnya kita eh, melihat satu rumah terbuka itu malah mengganggu daripada kita melihat satu rumah tertutup. Misalnya Mas Herwan lagi jalan nih, terus Mas Herwan lihat rumah terbuka, itu kok rumah terbuka ya? Aduh, dalamnya bagus lagi. Dalam rumah itu bagus gitu, tapi terbuka gitu. Terus Mas Herwan kan jadi ini Kepo. gue masuk apa enggak ya? Gue masuk apa enggak ya? Lantar di dalam ketemu apa ya? Jadi banyak pemikiran jadinya. Padahal kalau rumah itu ketutup, itu mungkin lebih sederhana. Kita bisa lewat aja dan nggak peduli gitu. Itu kayak gitu sih terjadi. Lalu akhirnya saya melihatnya begini, seandainya kita dengan jujur melakukan satu dialog gitu. Sebenarnya dimensi apa sih yang bisa kita masuki sebagai satu pengalaman gitu. Jadi kita ngomong langsung, kita izin. Jadi semacam kayak ada nggak sih dimensi yang saya bisa belajar nih? Karena saya lagi belajar AP misalnya, astral projection gitu. Itu nanti kalau kita jujur dan ikhlas, ntar ada yang nanggapin tuh. Oh coba aja dimensi saya buka deh. Gitu. Nah itu lebih enak gitu. Kalau dalam istilah saya komunikasi batin, ngomong aja dalam hati gitu, ngomong aja. Sepada Iya kayak gitu gitu. ya tuh gitu. Iya, Iya iya iya. Ngomong aja ya. ngomong aja. Itu ada yang nanggepin kok, ada yang nanggepin. Ya kembali ke kapasitas kita ya, kembali ke kapasitas kita. Maksudnya kalau nggak ada yang nanggepin ya nggak apa-apa. Enggak, soalnya kalau misalnya apa namanya silsilah keilmuan itu ibaratnya apa ya? Sip-sipan orangnya Ya, ganti-ganti gitu, yang jagain kita, yang mendampingi lah iya, sesuai kapasitas bener. Jadi ada yang orangnya rada baperan, ada yang orangnya kaleman, gitu-gitu. iya kayak gitu. Ngikutin ini perkembangan mental kayak. Mm. Perkembangan iya, perkembangannya. Uh-uh. Tapi masih dalam satu silsilah. Jadi kan ada serentetan ini nih, serentetan silsilah keilmuan tuh para guru misalnya. Itu misalnya ada 10, nanti yang jagain kita atau yang mendampingi kita tiga-tiga atau dua-dua. Iya,
Modelnya kan gitu ya. Hmm, Eh, modelnya gitu. Nah. Dan memang nggak ini juga ya Mas. Maksudnya kan alangkah baiknya kita tahu siapa namanya, iya. guru kita kan secara non fisik gitu. Eh, iya, iya. Ada namanya. Lalu, Dia juga ngasih tahu. tapi sorry nih, pembicaranya menjadi agak khusus, sorry ya buat yang Iya. Ah, maaf maaf maaf. Jadi ada ya itu ada baiknya kita tahu dan ketika kita dikasih tahu kita kaget, hah? Kok bisa terhubung dengan dia gitu? Kalau saya sih Mas, kalau saya. iya. Tapi ya bisa aja kan, bisa Bisa. aja. Kalau dibilang bisa ya bisa aja gitu. Lalu apalagi saya sempat sempat cari tahu tuh Mas, ini fisika dulu ada apa enggak ya? Iya, oh, ada Oke. ternyata. Oh, ternyata ada gitu. Mm-mm. Atau saya jadi curiga, jangan-jangan sekarang masih ada nih. Jangan-jangan ya, kan kita nggak pernah tahu juga kan. Mm-mm. Tapi saya pikir, udah saya nggak lanjutin untuk eksplorasi lebih dalam sih tentang hal itu. Biar ngalir aja lah. Iya, Ya, nggak kali aja. ya kok enggak, coba juga enggak bisa ada Iya, ngalir aja. bisa berhadiah. Iya, Wah, iya. Ini HP saya lobet. oke, Oke, oke. udah lobet nih HP ini. Iya, iya, Berarti gimana? Mau dilanjut apa disimpulkan? Monggo. iya. Kita simpulkan aja ya. Oh, Jadi terima kasih karena ya kiriman bukunya. Lalu yang kedua karena ya bahasan ini kan sifatnya spontan sebenarnya. Spontan. Menarik, menarik. Iya, dorong-dorong. iya. Ya kita kan ketemu gini, semoga dengan segala yang diomongin, yang dibicarakan menjadi manfaat ya. Tuh, Tias tuh masih pengen tuh Mas cari. Ya, makanya tadi aku juga ngomong gitu, dicas dong. Masa nggak bawa chargeran? Kan nggak mungkin banget. Mas Because we are cowok. We are cowok. Ya udah kalau mau lanjut, mungkin mereka masih mau lanjut. Saya udah jawab apa? Tuh kan. Beneran nggak apa-apa. ini Iya. baperan. Kok baperan sih? Bukan baperan. Emang jam-jamnya sih emang. Kayaknya ya ropang boleh lah jam segini ya, Gak? Iya, ngambil mulu. Martabak. Ini sama aja begini Mas. Kita punya Ah, pacar gitu. Begitu kita ketemu dia langsung bilang, kan gue tahu kan lu tuh nggak sayang sama gue. Tahu lu nggak sayang sama gue. Curcol ya. Terus kita bingung apaan sih? Tuh kan nggak sayang kan? Habis-habis. Ah ya, ya emang beda, beda emang. Kalau kita tuh terlalu polos kali ya. mm. Tidak persiapan, dan tidak ibaratnya ya gitulah. Enggak lah, bukannya gitu. Karena kalau aku sekarang itu kenapa bawa charger? Karena kan aku orangnya mobile, ya Iya. kan? Orangnya mobile, terus aku bergantung pada GPS, Ah, ya. Jadi aku kemanapun aku bisa nyampe. Uh, Basically, I have no limit. Oh hmm, gitu. iya, iya, That's kenapa aku bawa charger. iya, iya. Nanti Ya selanjutnya, aja dia nyerah. Mas Herman bawa charger kalau ada acara ini. Iya, di kafe situ tuh ada colokan. Ini kan kafenya tutup tuh. Dikunci lagi. Iya, biar Ini kalau minta enggak kan. kuncinya, jangan bawa chargernya. Lain kali minta kuncinya, oke? Ya, saya mewakili Mas Herwan minta maaf.
sama semua. Ya, ya lain kali di prepare gitu. Iya. Mm-mm. Oke. Penanda waktu juga sebenarnya. Ya, Iya, iya. Ini pas ya 2 jam dari saya. Tuh, kita belum selesai bahas bukunya. Bukunya tuh ada 5, Tias. part. Bukunya ada 5. Iya. Bukunya ada 5. Dirimu juga bisa Dibikin. Google di Tokopedia ada. Kalau Ya, mau beli di Tokopedia ada. Kalau mau ketemu Mas Herwi ya dirimu tunggu aba-aba dari Agatha lah. ya, nanti kita ketemu Mas Herwi gitu. Soalnya ya gitu. Agatha kadang-kadang suka dadakan ketemu Mas Herwi. Ah, iya. Berapa kali kok si Mas Herwi datang ke Hamsa? Memang. Ya, Cuma sekedar duduk makan Indomie. iya. Iya, nanti kabari aja. Kabari. Dadakan. Ya. Ya, nanti ya dilanjut lagi ya. Gitu. Oke. Terima Oke. kasih semuanya. Thank you. Arigatou gozaimasu. Namaste. 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 Oke.